Oke, teman-temanku semuanya, di video kali ini kita akan bahas ya bagaimana cara kita ya untuk memonetisasi Facebook di mana pada tahun 2024 ini apakah ada perbedaan antara cara monetisasi 2023 dan 2024 nantinya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun Facebook dan belum memiliki ataupun belum uh, mendapatkan akses ya untuk fitur dashboard profesional, maka teman-teman terlebih dahulu siapkan akunnya dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk menyiapkan akun ataupun untuk bisa kita memonetisasi akun Facebook ini teman-teman sehingga kita bisa menghasilkan cuan atau menghasilkan uang, ibaratkan seperti menjadi konten kreator lah ya seperti itu. Memang jadi konten kreator sama seperti kayak di YouTube juga ya teman-teman ya, dan juga di beberapa media ataupun platform lainnya yang dimana kita bisa berkesempatan ataupun berpeluang mendapatkan penghasilan melalui digital. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung klik di antara ini profile yang ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang ada tanda titik tiga seperti ini, dan bisa juga teman-teman langsung klik di bagian foto profil yang ada di beranda sebelah kiri seperti itu ya. Nah, jadi setelah masuk di bagian sini, jadi untuk teman-teman yang belum mengubah ya akun Facebooknya ke dashboard profesional ataupun untuk bisa ya dimonetisasi nantinya, jadi inilah persiapan utama. Ya, ini pertama supaya kita bisa memonetisasi Facebook kita. Jadi ubah akun kamu ke dashboard profesional. Caranya silakan teman-teman klik di bagian tanda titik tiga yang sebelah kanan. Di sini teman-teman di bawah promosi, kamu klik seperti ini. Maka di bagian sini terdapat beberapa fitur yang tersedia seperti ada edit ya, ada status profile, verifikasi meta, arsip ya. Jadi di bagian bawah nantinya teman-teman bisa temukan aktifkan mode profesional. Nah, karena di sini kita sudah aktif di bagian sini teman-teman, maka di sini kalian bisa lihat ya tulisan sekarang yaitu nonaktifkan mode profesional. Tapi buat teman-teman yang sudah aktif ini jangan dinonaktifkan dulu ya, karena nantinya kalau dinonaktifkan ini maka fitur-fitur yang kalian dapat sebelumnya akan hilang ya. Jadi jangan dinonaktifkan kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan mode profesionalnya. Oke, next setelah kita mendapatkan ini tampilan mode profesional seperti ini teman-teman, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk ya menyiapkan ya teman-teman ya, menyiapkan diri menjadi konten kreator, tentunya kita juga bisa lihat pada bagian lihat dashboard. Nah, pada bagian sini teman-teman bisa temukan ya. Nah, teman-teman bisa temukan nantinya di bagian sini untuk kita X dulu ini ya. Kita coba masuk lagi. Ya, oke, kita kembali sebentar, kemudian kita lihat dashboardnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang perlu juga kita persiapkan sebelum kita masuk ke bagian atau kita bahas lebih dalam lagi, tentunya ada juga aturan untuk mengikuti ataupun menjadi konten kreator di Facebook ya. Yaitu pertama, kita harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra. Ya. Kedua, kita juga harus mematuhi kebijakan konten. Nah, jadi yang dua ini teman-teman kita harus patuh ya untuk memenuhi ya standar komunitasnya. Nah, apa itu kebijakan monetisasi mitra? Jadi termasuk di bagian situ di dalamnya teman-teman, yaitu kita harus membuat konten di platform yang memenuhi persyaratan. Seperti apa? Ya, jadi saat ini fitur monetisasi tersedia untuk konten publik seperti di halaman, di profile, dan mode profesional. Jadi untuk mengaktifkan monetisasi di fanspage ataupun Facebook akun profil Facebook ya sama teman-teman. Cuman bedanya di situ bedanya di followers ya, atau pengikut. Kalau di fanspage atau halaman itu harus memiliki 10.000 pengikut. Kalau di Facebook yang di profile itu 5.000 udah bisa kita mengakses fitur-fitur yang ada untuk kita monetisasi nantinya ya. Oke. Nah, termasuk lagi di situ kita harus tinggal di negara yang memenuhi syarat seperti negara Indonesia dan negara-negara lain. Dan juga teman-teman harus mematuhi standar komunitas ya tentunya. Dan kemudian termasuk di dalamnya di situ mematuhi kebijakan monetisasi. Jadi itu kebijakan monetisasi mitra termasuk bagian dalamnya kebijakan monetisasi konten. Jadi itu tadi perlu juga kita ingat. Nah, selanjutnya membagikan konten yang autentik
ya, yang autentik ini. Jadi kita harus terbitkan konten yang dimana kita harus memposting dan yang ditandai sebagai apa namanya, disinformasi ya, dan berita palsu itu kita harus hindari ya. Kemudian teman-teman, ada beberapa lagi yang mungkin nantinya teman-teman bisa pahami sendiri juga ya. Dimana di sini juga teman-teman untuk Facebook ini memberikan peluang bagi kamu ya untuk menjadi konten kreator dan mendapatkan beberapa keuntungan. Termasuk juga di situ teman-teman harus mematuhi ketentuan pembayaran dan mengikuti ketentuan halaman, grup, dan acara, membangun ekstensi yang kuat dan mematuhi juga aturan dan ini untuk politisi dan pemerintah seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kebijakan monetisasi. Nah, kebijakan konten monetisasi ini juga perlu diketahui. Di sini teman-teman boleh kita klik ya di bagian monetisasi. Jadi untuk kebijakan konten monetisasi ini juga itu sangat penting bagi kita teman-teman. Karena kenapa? Pada saat kita tidak memenuhi itu nanti, maka otomatis kita tidak bisa mengajukan atau tidak layak ya mengajukan monetisasi. Walaupun misalnya kita sudah memenuhi kriteria ya seperti pengikut, jumlah menit ya tontonan dan lain-lain teman-teman ya. Maka kalau tidak terpenuhi ini ya, maka kita tidak bisa layak untuk mengajukan monetisasi. Jadi kita harus patuh itu. Nah, apa saja itu kebijakan monetisasi konten? Bisa kita lihat di bagian sini juga teman-teman. Ya. Jadi ini perlu. Ya, ini juga sangat perlu dan penting bagi teman-teman untuk ini menyiapkan diri untuk menjadi konten kreator dan memonetisasi Facebook kalian. Jadi yang perlu juga diingat di sini ya untuk konten-konten yang ini kebijakannya itu dilarang ya teman-teman ya. Ini ada tentang video statis, ya, gambar, tayang slide gambar, video looping, moteng teks. Jadi itu dilarang semua. Jadi kita harus patuhi semua itu kebijakan konten tersebut ya. Seperti konten-konten kebencian ya, ujaran kebencian teman-teman ya, seperti mungkin pornografi itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi itu bagian kontennya ya, kekerasan itu tidak boleh ya, dan mungkin konten-konten lainnya bisa nanti teman-teman pahami lebih dalam lagi. Dan kemudian teman-teman, setelah kita tahu ini semua, kita siapkan akun pembayaran. Dan perlu juga teman-teman ketahui, untuk memonetisasi fitur satu persatu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya seperti di bintang. Nah, kalau di bintang ini kita diwajibkan teman-teman ya memiliki followers sebanyak 500 orang. Baru kita bisa mengaktifkan fitur bintang. Nah, itu dua. Ya, berikutnya fitur lainnya seperti iklan reels, bonus, iklan stream, dan pelanggan lagi ya. Ada lagi fitur-fitur lainnya. Itu ada masing-masing. Seperti ini. Jadi di sini juga di iklan stream ini termasuk di situ teman-teman ya, persyaratannya atau kriterianya kita harus tinggal di negara yang memenuhi kebijakan konten, dan profil harus memiliki setidaknya 5.000 pengikut. Dan kemudian kriteria kontennya, video kita itu harus ditonton ya 60.000 menit. Dan juga untuk upload kita selama 30 hari terakhir harus 5 video. Jadi itu. Jadi beda-beda ya untuk apanya. Kita coba lihat teman-teman apakah ada perbedaan sebelumnya dan saat ini, atau untuk menuju ke 2024 perbedaan untuk monetisasinya, dan kita coba lihat ya. Kita buka kembali. Nah, seperti itu cara-cara kita untuk menyiapkan teman-teman, menyiapkan diri atau menyiapkan akun ya. Seperti itu, kita klik di bagian sini. Coba kita scroll ke atas, dan kemudian teman-teman di sini kita coba cek ya di bagian panduan mode profesional. Dan di sini kita cek ya cara baru. Ini ada cara baru untuk monetisasi. Kita klik aja di bagian sini dan buat konten terbaik dan hasilkan uang. Anda bisa mendapatkan uang di konten publik. Ada Anda juga ya bisa memiliki kinerja yang bagus. Anda harus memenuhi kebijakan monetisasi mitra. Jadi sama ya. Kebijakan monetisasi mitra dan juga konten itu perlu kita jaga. Kira-kira gitu bagi teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan ya akun pembayaran. Akun pembayaran kalian siapkan akun seperti NPWP juga perlu, dan juga teman-teman akun bank rekening.
Nah, cara untuk metode untuk mengisi pembayaran sangat mudah dan simple banget teman-teman. Tinggal kita isi data-data formulir yang sudah disiapkan dan kemudian kita ajukan seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.